Di Malang, ada sebuah gunung yang mungkin belum pernah kamu dengar namanya. Bukan Arjuno, bukan Buddha, dan bukan juga Pegunungan Kawi. Dan yang menarik, gunung setinggi sekitar 1040 mdpl ini justru menawarkan sesuatu yang tidak semua gunung populer punya, yaitu kesunyian. Bahkan, jalurnya terasa seperti membawa aku masuk ke sebuah tempat yang belum terlalu banyak disentuh orang. Tapi semakin jauh aku berjalan, semakin jelas satu hal. Gunung kecil bukan berarti perjalanan yang kecil. Titik awal pendakian ke Gunung Dero dimulai dari Dusun Gedawung, Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kalau dari arah Kediri atau Jombang, kalian cari Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, ada talang warna biru ini, kalian maju sedikit, nanti gangnya ada di sebelah kanan. Nah, kalau dari Gapura itu guys, Gapura yang tadi ada talang air warna biru, kalian lanjut aja dikit, ada gang pertama sebelah kanan. Ini kalau kalian dari arah Kediri ya, gang pertama sebelah kanan. Ini kalau dari arah Malang berarti gang terakhir mau mendekati talang biru. Nih gangnya ini guys, ada Gapura ini, terus ada pos kamling ini, RT 10 RW 02. Lalu kalian naik ke sana. Di sana lokasi parkirnya. Nah, untuk parkir motornya kalian parkir di sini, di rumah terakhir yang ada di sekitaran dekat tower. Nah, ini ada tulisannya guys, parkir. Nah, parkir sepeda motor tapi ketutupan. Arah ke sini. Ini rumah terakhir. Lalu kita trekking lewat sini. Yuk. Sekarang mulai trekking pukul 7.23 dengan ketinggian 512 mdpl. Di sini trek awalnya pavingan seperti ini. Cercoran seperti ini guys, trek awal guys. Kita lurus ke sana. Oke guys, jadi kali ini aku solo hiking di daerah Ngantang, Kabupaten Malang, yakni ke Gunung Gendero. Gunung ini sih belum resmi guys, dengan ketinggian sekitar 1000-an mdpl, dan masih tolak warga aja sih. Sebelah kanan ini Pegunungan Anjas Moro, keren. Jadi kita ikutin aja jalur ini. Setelah bocoran tadi ketemu jalur nggak enak batu-batuan seperti ini. Ini jalurnya kayak gunungnya yang itu deh guys. Sekarang jalannya berubah seperti ini, tanah liat. Dan ini keren kali guys jalurnya guys. Sebelah kanan dan kirinya ini ada pagar dari tanaman seperti ini. Cakep kali nih guys. Dan ini pun dirawat loh. Loh, dirawat, paprasi kayak gini. Mantep lah warga sini. Ini kopi sekitarnya. Suasana cukup sepi di sini, enak buat menikmati kesunyian. Kayak yang itu ya. Oh enggak mbak. Kan Gunung Gendero bener lintang mriki nggih, Pak? Nggih. Oh nggih. Niku napa puncake nggih? Oh nggih, matur suwun, Mbah. Oh nggih, berarti niki lurus mawon nggih. Nggih. Suwun, Mbah. Monggo. Nah, menurut informasi warga, kita lurus aja, guys. Jangan belok kanan, pokoknya lurus terus. Kalau belok kanan nanti salah jalur ke gunung lainnya. Ini kanan kirinya ada tanaman seperti ini loh guys. Kayak ada apa geri. Pokoknya lurus terus. Jangan ambil yang kanan.
Nah, di sini ketemu persimpangan, guys. Ada persimpangan. Kalau bapak yang luruskan, jangan ambil yang kanan. Kalau kanan nanti salah ke sana malahan. Dan di sini juga ada tulisan kok, rute gunung. Ya, jadi arah ke sana yang lurus. Oke. Nah, yang lurus ini arah. Kita ambil jalan yang lurus, guys. Wih, pohonnya keren banget, guys. Nah, sekarang treknya agak lumayan nanjak, guys. Medan cocoran seperti ini. Ini hutan bambu. Bukan hutan bambu sih. Ada beberapa pohon bambu. Sejauh ini untuk jalur trekkingnya masih vegetasinya lumayan tertutup, guys. Jadi enak, nggak panas. Moga cuaca kayak gini aja, nggak terlalu panas. Cerah tapi nggak terlalu panas. Nah, sekarang landai lagi, guys. Kalau untuk kontur tanah di sini itu tanah liat, guys, tanah merah liat, sama kayak tipikal di daerah Pujon Malang. Jadi kebanyakan sih di sini tuh karakter tanahnya itu tanah liat yang agak merah gitu, lempung. Kalau Malang sekitar Capel itu hitam, kalau sini merah. Dan tanah liatnya di sini itu beda sama tanah liat yang ada di daerah Mojokertoan, guys. Kalau menurutku sih ya, kalau kena hujan lebih ceketan ini, guys, lebih licinan ini. Ini ternyata landai sekarang, guys. Ini jalurnya oh balik lagi, guys, cocoran, guys. Cocoran kayak gini, guys. Balik lagi cocoran ini jalurnya. Nah, kalau di sini sih menurutku pendakiannya tuh sama kayak pendakian ke Bukit Srege. Jadi untuk parkirannya masih di rumah warga. Masih di rumah warga parkirannya. Tapi juga ada yang masuk parkir di kebun juga sih. Tapi kalau parkir di kebun itu bahaya, guys. Nah, ini ada persimpangan, guys. Kita pilih yang lurus. Ini tulisan MT Gendera lurus. Yang ini apa yang ini ya? Mungkin yang ini mungkin. Coba dulu yang ini. Kita naik. Benar nggak ini jalan? Oh iya, guys, jalan, guys. Kita pilih yang ini, guys. Naik, guys. Kalau yang sebelah sini tadi, sebelah kanan, kayaknya muter, guys. Jadi kita pilih yang ini, yang lurus naik. Di sini ada jalan setapak kok. Di sini sudah mulai nggak terlihat sih. Bener nggak ya? Tunjuknya kurang jelas ya. Bener nggak ya? Moga bener. Kalau dilihat jalur yang sebelah kanan tadi sana, saya ke sana ya, muter ya. Oh iya, bener sini, guys. Itu ada orang turun. Nah, untuk jalurnya emang di sini nggak terlalu kelihatan, guys. Nah, kayak gini. Dan ini agak miring juga loh kontur tanahnya. Nah, jadi kalau kalian berpijak harus lebih hati-hati biar gak terpeleset.
No, ini jalurnya emang ketutup. Ini kalau hujan kayak nyampur sama air deh di sini, guys. Untung tadi ada pendaki turun, guys. Jadi yakin kalau ini jalur yang benar. Katanya sudah sedikit lagi. Aku tadi mulai jam berapa ya? Kali aja. Kayak di dalam Strava. Ini medannya kayak gini, guys. Nah, tengahnya ada jalur air. Jalurnya cukup sempit di sini. Nah, ini ketemu kayak ini kita karet deh. Buat ngambil peta karet. Lanjut perjalanan ke sana. Ada ibu-ibu. Oh, nggak terlalu panas ya. Sedang naik nang puncak panas-panas. Wah, monggo, nggih. Aneng kopi apa? Mau milih? Monggo. Nah, sekarang ketemu dengan ilalang seperti ini, guys. Ini cukup tinggi loh ilalangnya. Keluar dari ilalang tadi ternyata ada jalur, guys, di sini, guys. Ini kayak jalur motor ya. Nah, ke sana. Wih, ada batu keren, guys. Wih, tulisan apa kira? Hilang nih. Wih, ada batu keren, guys. Cocoran lagi. Ini ada jalur kemana ya? Coba ini aja. Yang jelas. Depan kelihatan gunung, guys, cakep. Wih, pegunungan Anjas-Moro, guys, cakep. Tuh juga bentuk. Wow, landscape-nya, guys, keren. Itu Gunung Kukusan. Itu katanya tadi Arjuna Ulirang, guys, yang besar itu. Berarti sana Anjas-Moro. Nah, dan Arjuna Ulirang ke sana. Ini sekarang nanjak, guys. Di sini itu terbilang pendakian yang cukup sepi, guys. Udah hari ini kan weekend ya, hari Minggu. Tadi di parkiran ada cuma 5 motor kalau nggak salah itu. 5 motor itu sama motorku. Jadi cukup sepi sih.
Pak. Mana ini temen ini? Piambekan, Pak. Ya mbak. Nggih. Kula bareng. Oh mbak Areng. Nggih, bareng Jombang. Iya. Nggih. Kondo nomor misor nggih, Pak. Iya tak dulu kan. Ayo sana. Kependetan Iya. ngandap nggih. Betul kok. Oh, Lareng tak mantap. oh iya. Lareng sampean yo. Nggih, Pak. Dalan aku nang wono salam Oh, nggih. nang Pangklungan. Nggih, nggih, nggih. Arek bareng kan arek situ arek kuliah. Nggih. Ya arek kuliah sering rene. Sering rene arek. Iya. Arek loh. Tutuk kembali. Wis ngombe urung? Wis. Heh, ampun sih. Udah jam piro? Jam 6. Jam 6 lho. Ini kamar jam lho. Ampun. Tunggu dol. Nggih, ampun. Sampeyan dia, Men? Kula Jabon. Jabon. Nggih. Kene murid kula niku. Oh iya. Pak Mro jarene. Ya. Ya, Pak, monggo, Pak. Hati-hati yo. Nggih. Monggo. Iku rame dhek yo. Nggih. Rame dhek. Nggih, Pak. Nah, ini sekarang treknya nanjak. Nah, ini sekarang kayak gini guys treknya guys, tanah liat nanjak. Oh, ini kesiangan aku tadi guys. Lumayan panas, semoga gak terlalu panas sendur. Nganggo topi ya, topi ku hilang. Pawitra ini. Wow, landscape-nya Masya Allah. Sekarang nanjak ke sana guys. Baiknya pernah lihat seperti ini dan masih terus nanjak. Kayak nanjakan ini daripada ke Selogurung. Perjalanan ini daripada Selogurung. Nah, ini sebenarnya tanah liat guys. Terus sama warga dipaculi jadi trap-trapan seperti ini biar mudah kalau berpijak. Nah, ini dipaculi, dikasih biar mudah untuk berpijak. Nah, ini kalian jangan lurus ya guys. Ini ada jalan kecil. Kalian ambil yang kanan. Ada patokannya pohon. Terus di sini juga kalau kalian jeli, coba kalian perhatikan di sini ada tulisan Gendero ke sana. Ya. Jadi ini untuk tulisannya ini sudah tertutup semak-semak. Jadi arai ke sana. Jadi kalau sudah persimpangan usahakan untuk melihat sekitar guys, ada petunjuk apa enggak. Ini kalau tadi nggak lihat bisa-bisa bablas ke sana guys. Yang benar belok kanan ke sana. Ayo sini, di sini nanjak dan zigzag sana. Walaupun ini cuma 1000 mdpl tapi nanjaknya lumayan guys, terasa guys. Nah, ini nanjaknya cukup, kemirikannya cukup terasa guys. Nah, ini loh, langsung nanjak gini. Wah, saya guys lo kesikilku lo nanjaknya curam iki. View-nya keren. Awannya biru banget. Terus nanjak ke sana. Keren lekukane.
Ini foto apa ini kayak ini? Apakah ini hampir sampai guys? Kayak itu batas vegetasi sudah nggak ada lagi. Apa ini? Masya Allah. Cakep banget guys. Wow, Masya Allah. Wih, Masya Allah, cakepnya. Hidden gem ini mah. Dari sini kan ada persimpangan ya guys. Jangan lurus sana guys. Kalau lurus nanti bablas. Bentar ke kiri ini. Ini ada botol tanda kalau ini jalurnya. Anginnya cukup enak, sepoi-sepoi. Ini nanjak guys. Nanjak tanah liat, dan untuk vegetasi di sini sudah vegetasi yang terbuka guys. Cuma ada beberapa pohon besar. Kebanyakan rumput-rumput seperti ini. Loh, kalau persimpangan tinggi kayak podo ae deh. Ya, antara ini dan juga ini kayak sama aja deh. Soalnya yang itu ke sana, yang ini ke sana. Aku pilih yang sebelah kiri aja ini guys. Kayak ini yang lebih aman. Jadi buat kalian yang pilih aman, ambil jalur yang sebelah kiri aja. Kalau ini kanan, kayak lebih cepat, cuma terlalu terjal, terlalu deg-deg. Oh kan sama aja. Cuma ini agak terlalu bahaya turunnya. Yang ini nanti ke sana langsung agak terlalu bahaya kalau nggak bisa ngerem loh ya. Kalau nggak bisa ngerem bahaya, langsung jurang ke alim. Jadi saranku lewat yang ini aja. Ini kalau kalian bablas pun bisa pegangan ke pohon itu. Masih belum ya guys. Ternyata tak kirain sudah deket. Kita belum. Masih ke sana lagi. Nah, medannya sekarang kita harus melewati ilalang-ilalang ini guys. Nyapluk cukup rapat ilalangnya. Terus nanjak. Nah, ini kan view depannya. Aku lihatkan backgroundnya, kalau backgroundnya belakang pegunungan guys, pegunungan Semarang. Cukup nanjak. Ternyata masih jauh guys. Ternyata kita harus masih ke sana. Ternyata ini belum puncak. Masih nanjak. Sekarang pukul 8.08, ketinggian 885 mdpl. Nah, 808 ketinggian 885 mdpl. Masih nanjak, berarti kurang sekitar 200-an mdpl. Semangat. Sekarang aku berdiri di sebuah punggungan guys. Sebelah kanan ini jurang, sebelah kiri juga jurang. Lalu kita naik ke sana. Yuk, semangat, tinggal dikit lagi. Medannya sekarang batu-batuan seperti ini guys.
Oh, batu sekarang. Sini untuk batunya lumayan gede-gede guys. Tuh, ini cukup lumayan kalau melangkah ya. Tuh ya, dulu lumayan ke sini guys, batunya besar. Wah, saranku kalau kalian kesini benar-benar bawa topi deh guys. Biar wajahmu gak kesapluk isuket. Ki aku sapluk. Lumayan tinggi guys. Ha. Wow. Sekarang rungsep. Rungsep ini. Rusuk. Oh, sini sih. Ini kayak yang mau ke puncak Selorjot dari puncak Seloburung. Ini 1000-an mdwL tapi wah sendirian hutan. Iki cukup nanjak iki guys. Wah, nah ini ada batunya kok gini ya, batunya unik ini guys. Kayak batu sing yo puncake kawin ajang iki ceper ini loh. Apa iki biyen nek candi yo? Apa nek candi gini biyen? Kok ngene? Lho iki ceper iki. Terus sok ketok kayak ngene. Kok candi iki biyen? Loh, susunan batunya kok gini guys. Waduh, nanjak banget iki. Wah, rumbuk-rumbuk maneh. Nah, merusuk maneh guys, kok ngono guys. Ternyata baru pos 2 guys. Pos 1-nya di mana ya? Aku nggak tahu deh. Oh, nggak lihat ada tulisan pos 1. Tiba-tiba pos 2 aja. Dan ini masih cukup naik guys ke sana guys. Lanjut dari pos 2 masih terus nanjak dan sukete lumayan ketol guys, sampai nang dalan-dalan. Nanjaknya curam banget ini. Loh, tanah ini tanah liat. Harus ekstra hati-hati nih nanti kayak gini soalnya. Pohon tumbang juga. Pohon tumbang guys, cukup licin, harus hati-hati kalian. Wow, nanjak terus. Medannya kok gini guys. Ini batunya main berbahaya ini. Ya, ada lumutnya soalnya, licin.
Turunnya yang agak jadi PR ini. Oh. Oh. Tanjakan nih lo guys. Kok ngomong ini guys? No. Harus ke sana. Lereng. Dan view belakang kayak gini guys. Wah. Sampai di tanjakan Baja. Nanjak ke sana guys. Ini nggak ada apa-apa. Oh, tiangnya ini tadi cuma diselipkan aja di sini. Dia selipkan balik lagi ke sini guys. Nah, tanjakan Baja. Untuk view-nya di sini kurang lebih seperti ini. Lanjut jalanan nanjak guys ke sana. Nah, ini lanjut dari tanjakan Baja dan nanjak dengan medan seperti ini. Tanah campur batu besar dan juga daun-daun yang sudah kering kayak seperti ini. Jadi harus ekstra hati-hati. Wow, nanjak bener-bener ini guys, bukan kaleng-kaleng ini. Loh, lah iki ya bener-bener gak cocok buat pemula iki guys, asli gak rekomen iki buat pemula. Nanjake edan iki. Aduh, asli iki. Oh, gila. Nanjak terus. Kok ngono lho. Nanjak mana rono Jan? Tanjakan Baja. Untungnya di sini ada akar yang bisa dibuat pegangan. Oh, ngeri tanjakan ini. Wow guys. Ini kalau nggak biasa bikin kaki tremor lagi, asli. Bener deh ini, gila emang tanjakannya parah. Solo hiking kali ini benar-benar terasa diajar. Dan ini belum berakhir guys. Yuk kita selesaikan misinya.
Sing bahaya iki ana lemute iki lho. Ngeri bahaya. Ana sing beberapa anak lemute. Lho kok ngene iki. Dari lunyu. Nah, bahaya. Wow, lewati pembuangan lagi guys dengan vegetasi kaliandra. Wow, dari sini kelihatan guys, Waduk Sulerjo. Kayak ini Selokurung deh, Selokurung dan Sulerjo. Kayak gitu guys. Bawah ini kayak, depan ini kayak Selokurung dan Sulerjo. Atau belakangnya sana ya, Selokurung Sulerjo. Banyak pegunungan sih di sini. Aduh, tanjak maneh. Ukur. Mencolot sikil dong, mencolot sikil. Masih terus nanjak. Ngeran iki ngangkat sikile dhuwur-dhuwur iki. Oh. Iki lumayan cukup dhuwur guys. Dilalangi guys. Ke bawah pinggulku. Tadi malah turun, biasanya habis turun itu naik lagi. Terus ini pakai punggungan, guys, jalur satu-satunya. Oh, jurang. Oh, nah, depan itu ada tiang guys, kayak ini puncaknya kan. Di depan terdengar juga suara orang. Kayak ini benar-benar puncak guys. Teko guys, teko. Ini jalurnya cukup sempit guys. Akhirnya sampai juga guys. Yuk, bentar lagi. Wow, view-nya cantik banget guys. Yuk, bentar lagi sampai puncak. Terus kayak gini masih rumput. Aduh. Wih, sandung.
deh pantaran ori. Iya padha pantaran mbek anakku sing nomor 2 kuwi. Sampai puncak Ente Gendero 1040 mdpl jam 8.38. Total estimasi pendakian kalau menurut Strava kurang lebih seperti ini. Puncak Gendero berada di sekitar 1040 mdpl. Puncaknya juga dikenal dengan nama Puncak Nawangan atau Puncak Sesawang. Dari atas sini, pandangan terbuka berbagai wilayah di sekitarnya. Kita bisa melihat kawasan Kasembon, Kediri, Blitar, dan sebagian wilayah Malang. Dari sini guys, kalian bisa lihat di depan itu ada Gunung Kelut. Itu Gunung Kelut guys. Terus sebelah sana itu ketutupan itu Gunung Kawinajang. Kalau sebelah sana itu pegunungan Semoro, Kawinajang, Kelut, sana Butak. Jadi dari sini kalian bisa melihat beberapa pegunungan. Nah ini kawasan Ngantang, itu Waduk Selurjo. Kalau itu depannya itu pegunungan apa ya? Barowati mungkin guys. Nah di sini ada spot foto guys, cukup tersembunyi. Coba sana. Nah, ini ada spot foto. Keren banget ini guys. Wow, coba foto di sini. Tapi kalian harus hati-hati ya kalau ke sini. Jalan ini kok gini. Guys, yo. Kalau nekat ke sini pakai sepatu yang grip, kalau nggak gitu sama temen yang pinter medan. Keren, Masya Allah. Kadang kita terlalu sibuk mengejar gunung-gunung yang sudah terkenal, sampai lupa bahwa di sekitar kita masih ada tempat seperti Gunung Gendero, tempat yang mungkin belum viral, belum ramai. Tapi justru karena itulah perjalanan ke sini terasa lebih berbeda. Kalau kamu suka menemukan gunung-gunung yang belum banyak diketahui orang, jangan berhenti di sini. Subscribe channel ini karena perjalanan berikutnya kita akan kembali mencari tempat-tempat yang mungkin selama ini hanya dilewati, tetapi tidak pernah benar-benar kita kenal. Turunnya ini sebenarnya agak bahaya ya guys, karena agak sih bahaya sih. Cuma di sini untungnya ada ranting-ranting ini yang bisa kalian gunakan untuk pegangan. Anginnya sekarang cukup kencang guys di sini guys. Mungkin siang nanti hujan di sini. Benar-benar kencang nih anginnya. Bisa dengar? Ini 1000 mdpl tapi kencengnya kayak gini guys anginnya guys. Ngumpul layangan tepak ini. Nah, sekarang di sini turunnya cukup licin guys, tanah liat guys. Nah ini cukup licin guys. Tuh. Ya di sini kalian gunakan ranting-ranting ini untuk pegangan. Oh ranting apa? Rumput-rumput ini buat pegangan. Cari rumput buat pegangan kayak seperti ini. Karena di sini cukup licin. Pokoknya kalian rasa itu sangat licin, kalian cari pegangan seperti gini guys. Ambilnya yang banyak biar kuat, biar kokoh. Di buat turunnya enggak ada yang nahan. Untungnya di sini rumputnya enggak terlalu yang tajam-tajam amat sih. Ini loh, buat pegangan juga bisa besar rumputnya. Turunnya ini yang susah banget ini. Kalau kalian takut ke depan gini, amannya ke belakang aja gini. Nah, sambil pegangan kayak seperti ini. Ini trik turunnya kalau kalian takut. Jadi kalau gini, badan kalian condong ke depan sana,
mengurangi gaya gravitasi. Tapi kalau kalian ke depan ini terus condong ke depan sini, bongkok ini, itu gaya gravitasinya makin besar ke depan guys. Jadi kalau turun gini, deklek aja gini, biasa. Intinya kalau turun jangan condong ke depan ini, karena kalau sudah turun ya, terus condong ke depan, gravitasi akan gaya gravitasi akan semakin besar ke depannya nanti. Jadi bahaya kalau misal kamu nggak imbang, bisa jatuh. Yang baik kan lurus, jadi gravitasinya tetap di tengah atau agak ke belakang. Jadi gravitasinya di belakang. Kalaupun kalian jatuh kan jatuhnya ke belakang, nggak ke depan. Kalau ke depan pasti turun kan bahaya. Nah kalau turun hati-hati ya guys. Kalau sudah di sini habis batu ada tulisan itu, di sini kalian ambil yang kiri, jangan salah guys, jangan bablas sana. Itu ada tulisannya jalur turun. Nih, biar kalian nggak salah jalan nantinya. Sana kayak bisa, cuma nggak turun parkiran tadi. Sekarang harus lebih hati-hati lagi kalau turun ya. Perhatikan juga plakat seperti kalau kalian naik tadi. Secara kesimpulan menurutku gunung ini di pendakian ini nggak cocok buat pendaki pemula atau pemula guys, karena naiknya itu elevasinya cukup terjal banget guys, dan juga pas mau mendaki di puncak itu treknya cukup licin, tanah liat. Untung aja ada ranting-ranting atau rumput yang ngebat bisa buat pegangan. Kalau misal musim kemarau nggak ada rumput gitu ya mungkin licin gitu. Cuma nggak terlalu licin karena nggak hujan ya. Jadi saranku kalau kesini lebih hati-hati, propernya untuk sepatu kalian juga lebih persiapkan lagi, karena kalau musim hujan jadi sangat licin dengan medan tanah liat seperti yang kalian lihat tadi guys. Intinya kalau kesini itu meskipun ini cuma 1000 mdpl tapi nggak cocok buat pemula. Cukup sekian saja vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar aku lebih semangat lagi buat video untuk kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis loh, nggak dipungut biaya sepeser pun. Dan akhir kata, thanks for watching and see you next video. Bye.